Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan ada dua kelompok. Satu kelompok itu digiring dan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Jadi akibat apa? Sebab perbuatan yang mereka lakukan seperti kufur, kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan fasik. Kemudian ada satu kelompok lagi, itu yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan fa innal jannata hiyal ma'wa, dengan sebuah kalimat isbat. Isbat ini artinya menguatkan bahwasanya betul nanti ada satu kelompok yang dimasukkan ke dalam surga dan satu kelompok dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan beberapa alasan. Wa amma man khafa maqama rabbih. Jadi karena dia pertama takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa nahan nafsa 'anil hawa. Ketika dia ingin berbuat maksiat, dia teringat kepada Allah wa taraka. Kemudian dia meninggalkan perbuatan maksiat itu. Jadi orang yang kedua ini, tipe kedua ini, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempat kembalinya adalah surga. Berarti di dalam Al-Qur'an itu sudah dijelaskan oleh Allah, kalau seandainya berbuat begini, kemudian akan dapat murkaku, kata Allah, nanti akan aku masukkan ke dalam neraka. Tapi kebalikannya, kalau kamu berbuat seperti ini, kamu akan dapat ridhaku, kamu akan aku masukkan ke dalam surga. Sekarang ceritanya begini. Kita sudah cerita tentang surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala pada ayat setelah ini itu cerita tentang dunia lagi, Jadi pada pertemuan yang lalu cerita tentang surga dan neraka, hari kiamat. Ini sekarang kita cerita tentang dunia lagi. Yang cerita ini menggiring kita untuk hari kiamat, menggiring kita untuk mengetahui apa itu surga dan neraka. Jadi sekarang kita lanjut masih pada surah An-Nazi'at ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Kita sudah pernah membahas kalau di dalam Al-Qur'an itu dimulai dengan kata benda, itu maknanya apa? Kalau dimulai dengan kata kerja maknanya apa? Kalau dengan kata benda itu lil isbat namanya. Kalau dengan kata kerja lit tajdid namanya. Tajdid itu apa? Setiap hari dia ngomong, setiap hari dia ngomong. Ya, ini tajdid namanya. Makanya kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran itu, bukan saja di dalam Al-Quran, Pak, di dalam hadis, kemudian orang Arab juga ngomong, setiap kalimat yang didahului dengan kata kerja, itu maknanya at-tajdid. Jadi tajdid itu apa? Hari ini nanya, besok nanya, besok nanya. Tapi pertanyaannya itu lil istihza, untuk mengolok-ngolok. Maka ada satu kelompok itu, yas'alunaka 'anis sa'ah. Ada satu kelompok yang setiap hari bertanya tentang hari kiamat. Pajan nurul kiamat, pajan nurul kiamat. As-sa'ah di sini, kalau di dalam ilmu balaghah, sa'ah itu bisa dua maknanya. Sa'ah yang pertama itu jam. Ya, jam. Sa'ah yang kedua itu qiyamus sa'ah, hari kiamat. Ini di dalam bahasa Arab ini namanya jinas namanya. Makna jinas, kalimatnya sama tapi artinya berbeda. Ya, itu jinas namanya. Sama-sama sa'ah pertama itu jam untuk menunjukkan waktu, sa'ah yang kedua kiamat. Kalau contoh dalam bahasa Aceh begini, kemah, ya, kemah. Kemah itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, apakah sudah siap?
Peka kemah ya nema. Makna yang kedua, kemahnya ka meninggai ka abi. Ho ti bulan ka kemah. Ka kemah. Sama-sama menggunakan kalimat kemah tetapi artinya berbeda. Ini namanya jinas tam namanya. Arti jinas tam kalimatnya sama tapi artinya berbeda. Ini banyak kita ketemukan di dalam Al-Qur'an. Makanya kita harus memahami dulu ketika kita melihat as-sa'ah. Kita jangan dalam bahasa Arab, tapi kalau dalam Al-Quran kalau as-sa'ah itu artinya memang semua hari kiamat. Kalau di dalam bahasa Arab kita melihat di dalam hadis itu harus kita perjelas dulu ini maknanya apa sebenarnya. Apakah dia makna yang pertama atau makna yang kedua? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah satu kelompok bertanya kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya tentang hari kiamat. Ayyana mursaha. Ayyana adalah sebuah kalimat menunjukkan kepada sesuatu hal yang mustahil dan dia tidak percaya. Nah, ini ayyana namanya. Jadi makanya pertanyaan ini di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan lil istihza, untuk mengolok-olok. Memang ada nanti seorang sahabat Rasulullah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya juga tentang hari kiamat. Tapi pertanyaan sahabat ini memang dia tidak tahu apa-apa. Orang awam. Kalau pertanyaan yang pertama tadi bukan orang awam, tapi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kufur, mereka itu ingin mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bertanya, kapan hari kiamat? Artinya kapan berakhir dunia ini? Ayyana mursaha. Tapi kelompok yang kedua tadi, ketika dia mendatangi Rasulullah, orang awam tadi, dia bertanya betul-betul, dia bertanya, ya Rasulullah, pajan orang kiamat ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madza a'datta lis-sa'ah. Kamu jangan tanya hari kiamat dulu sekarang. Apa yang kamu persiapkan tuh hari kiamat? Kalau sekarang tiba-tiba datang hari kiamat, apa yang sudah kamu persiapkan? Ya. Jadi kita jangan salah mengambil istinbatnya. Ini pertanyaan ini bukan berasal dari orang awam, tapi pertanyaan ini berasal dari orang yang pertama yang ingin mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang setiap hari berdakwah hari kiamat. Maka pada kafir Quraisy itu bertanya, anis sa'ati ayyana mursaha, kapan hari kiamat itu? Ini pertanyaan mengolok-olok. Jadi bukan pertanyaan untuk menambah ibadah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang awam tadi. Ya, jadi kita jangan salah paham nanti. Oh, nggak boleh tanya tentang hari kiamat. Boleh, bukan tidak boleh. Tetapi ini pertanyaan mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam bahasa Arab itu ada namanya istifham. Istifham itu kata tanya. Kalau seandainya seorang bertanya kaifa anta, bagaimana kamu, artinya nanya tentang keadaan. Hal itu juga bertanya kepada seseorang apakah dia begini atau begini. Hamzah begitu juga. Aina begitu juga. Anna ya sama juga. Anna, ayyana. Dua kalimat ini, anna, ayyana, itu bertanya sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi, yang mustahil. Makanya orang-orang Arab itu ketika menggunakan kalimat ayyana, anna, tapi bukan anna dengan alif, tidak. Anna ada ya di situ, Pak. Anna. Itu pertanyaannya, Pak, bagaimana mungkin ini? Mustahil ini. Ya. Ini sebagaimana kita jumpai juga di dalam Al-Qur'an, anna hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana mungkin? Ini sudah mati semua. Ini kata Nabi Uzair. Tapi bukan berarti Nabi Uzair tidak yakin kepada Allah, tidak. Penggunaan kalimat ini Nabi Uzair untuk lil istikhbar, untuk mengklarifikasi dan untuk menguatkan diri Nabi Uzair alaihissalam. Maka Nabi Uzair mengatakan kepada Allah, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana mungkin ya Allah, itu tulang-tulang sudah hancur semuanya, kemudian nanti akan kau bangkitkan lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menampakkan di depan Nabi Uzair alaihissalam. Apa kata Allah? Fa amatahu Allahu mi'ata amin tsumma ba'atha. Allah mematikan Nabi Uzair itu 100 tahun, kemudian dihidupkan kembali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kamu sudah berapa hari kamu tidur? Dijawab oleh Nabi Uzair, yaum au ba'da yaum. Kata Allah, tidak. Kamu sudah tidur mi'ata am, 100 tahun. Undur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Sekarang coba perhatikan. Dengan kekuasaanku, kata Allah, kamu sudah tidur 100 tahun, tetapi buah-buahan yang ada di sampingmu itu tidak ada apa-apanya. Artinya tidak rusak, dia masih seperti semula. Nabi Khidir, Nabi
Uzair dia melihat, wah ini betul-betul tidak rusak makanannya Pak. Tetapi sekarang coba lihat di sampingmu. Keledai yang selalu bersamamu sekarang sudah menjadi tulang. Padahal sebenarnya Allah ingin mengatakan begini Pak. Keledai yang waktunya itu untuk membusuk itu waktunya lama, tetapi dia duluan busuk dibandingkan dengan buah-buahan. Buah-buahan tidak busuk-busuk. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menampakkan di depan Nabi Uzair alaihissalam bagaimana dirakit kembali keledai yang sudah hancur tadi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ketika itulah Nabi Uzair alaihissalam baru bertambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah itu juga menghidupkan, Allah mematikan, juga menghidupkan, serta mematikan 2 kali, menghidupkan 2 kali. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Inilah pengertian dari yas'alunaka ayyana mursaha. Kalimat mursaha itu sering digunakan oleh orang Arab untuk tempat untuk mengikat kapal. Itu mursaha namanya. Makanya ada kapal-kapal itu ketika dia berlabuh, terakhirnya di mana? Di pelabuhannya. Kemudian diikat kapalnya. Ini namanya mursaha. Penggunaan kalimat mursaha ini digunakan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk bertanya kepada Rasulullah. Ini kita kehidupan ini setelah hidup kemudian ini akhirnya di mana kita? Ya. Di mana akhirnya kita? Apakah kita seperti ini terus? Akhirnya di mana kita? Ayyana mursaha. Artinya kita setelah mati apakah nanti ada dibangkitkan lagi? Kemudian ada surga neraka? Apakah begini-begini terus kita? Itu makna mursaha. Kapal yang berada di tengah lautan, apakah dia terus begitu saja? Kan tidak mungkin, kata orang kafir Quraisy. Kapal itu pasti berlabuh ke sebuah tempat. Ini namanya mursaha. Ini pertanyaan ini adalah pertanyaan mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya mereka memang tidak yakin kepada hari kiamat. Sama seperti ketika mereka minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bulan yang ada di depan Rasul itu dibelah menjadi 2. Kan tidak masuk akal. Artinya mereka ingin mengolok Rasulullah. Tapi walaupun tidak masuk akal, Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah bulan itu terbelah menjadi 2. Akhirnya betul Pak, bulan yang ada di depan Rasulullah itu terbelah menjadi 2. Sehingga orang kafir mengatakan apa? Mereka tidak beriman juga memang kepada Allah. Apa kata mereka? Hadza sihrun mubin. Ini sihir. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fima anta min dzikraha." Ini ada bukan kejanggalan nih Pak. Di dalam imla'iyah, sistem imla'iyah, penulisan imla'iyah, itu ma-nya sebenarnya panjang Pak. Fima, ma-nya panjang. Kenapa panjang ma-nya? Karena asal kalimat ma itu adalah ma ya dulu ala syai'in. Itu ma panjang. Kenapa dia tidak panjang menjadi ke bawah? Fima anta min dzikraha. Karena dia ketemu dengan jar yang ada hamzahnya di depan, ada sukun di depannya. Maka kalimat ma menjadi ke bawah dia. Fima anta min dzikraha. Ini seperti ala ma-nya panjang. Ketika ketemu dengan sebelumnya itu dia sukun menjadi ala ma-nya ke bawah. Fi ma-nya ke bawah. Jadi artinya apa? Fi ma anta min dzikraha. Kamu tidak tahu ya Muhammad. Sehebat apapun kamu tidak tahu bagaimana kejadian hari kiamat. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala langsung merespon Rasulullah, walaupun mereka bertanya kepadamu, kamu juga tidak tahu kapan itu hari kiamat. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala termasuk malaikat Jibril sendiri. Bahkan Jibril pada suatu hari Jibril terus menangis. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang menyebabkan kau menangis ya Jibril?" Ini menunjukkan kalau Jibril tidak tahu hal gaib. Ketika itu Jibril mengatakan, "Saya tidak tahu masa depan saya ya Allah. Apakah saya terus seperti ini? Saya mendengar perintahmu. Tugas engkau tugas saya menurunkan wahyu atas perintahmu. Atau saya itu menurunkan azab kepada satu kelompok atas perintahmu. Apakah terus begitu ya Allah? Saya tidak tahu masa depan saya. Apakah saya seperti iblis nantinya? Yang pertama ahli ibadah dia, kemudian setelah itu engkau masukkan ke dalam neraka, saya tidak tahu ya Allah." Akhirnya Allah mengatakan begini, "Makanya kamu terus patuh dan taat kepadaku ya Jibril. Jangan pernah membantah setiap perintahku. Karena semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu merupakan arahan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin menjebloskan malaikat Jibril itu kepada sesuatu hal yang membuat rugi dia, tidak. Jadi makanya ketika Allah menyuruh kita salat. Salat itu untuk membentuk kepribadian kita, semua untuk kita.
Ketika Allah menyuruh kita untuk bayar zakat, untuk kita juga. Ketika Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar, salatlah kamu. Yang dimaksudkan salat di sini salat 5 waktu. Baik tinggai-tinggai temayang, sesibuk apapun jangan pernah tinggal salat 5 waktu. Ya. Jadi rupanya salat 5 waktu itu enggak ada hubungan dengan Allah. Allah enggak perlu temayang dayo, Pak. Enggak perlu Allah salat kita itu. Makanya salat itu untuk membentuk kepribadian kita sendiri, supaya kita mengenal diri kita sendiri. Dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya baik tinggal temayang mawati. Fasalli li rabbika wanhar. Waw ini adalah waw ataf. Ada yang mengatakan waw ma'iyah. Artinya apa? Yang wajib untuk berkurban itu adalah fasalli, orang yang salat ya, Pak. Ini waw ma'iyah. Ada juga mengatakan waw ataf. Arti waw ataf apa? Fasalli, salatlah kamu. Wanhar, suatu saat nanti ketika kamu meninggal dunia, kamu berpesan kepada anakmu, wahai anakku, nanti kalau tahun depan ayah tidak ada lagi, tolong kurban untuk ayah 1 ekor kambing. Ya, ini namanya waw ataf ya. Tapi kalau waw ma'iyah sekalian, kita artinya orang hidup itu ketika dia habis salat, dia melakukan ibadah salat, kemudian jangan lupa juga kata Allah Subhanahu wa taala, wanhar, berkorbanlah kamu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sehingga nanti muncul ada beberapa pertanyaan, boleh nggak berkorban terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia? Ini ada 2 pemahaman. Ini dikutip dalam kitab I'anah Talibin. Jadi yang pertama itu mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada orang yang meninggal tidak mewasiatkan sesuatu untuk berkorban. Yang kedua, boleh. Kenapa tidak boleh? Kita ingin bersedekah kan boleh. Ya. Kita ingin berbuat kebaikan kepada orang itu, kenapa tidak boleh? Ya ini makanya ada dua pendapat. Kita lebih cenderung kemana kita? Yang jelas jangan menyalahkan ini tidak boleh, tidak. Artinya dua-dua pendapat ini ada disebutkan, Pak. Ada disebutkan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Itu sudah masalah fikih itu, Pak. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Yang jelas kamu itu akan kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan kembali kepadaku. Nanti kalau orang kafir bertanya, ayyana mursaha? Kami terakhir di mana kami? Kalau kapal tadi kan kita berlabuh di mana kapal ini? Kapal pesiar itu idang ino 3, idang ini 3 ya begitu. Jadi kita begitu juga, Pak. Kadang-kadang tugas Isino 3, jauh Medan 3, Jakarta 3, Kediri 3, Mandua Leho ada jam. Terakhirnya di mana kita sebenarnya? Ya, Pak. Maka Allah mengatakan, kamu itu terakhir akan kembali kepadaku, terakhir akan meninggal dunia. Itulah hidup. Makanya kalau orang tidak memahami hidup itu aktivitas. Baik pegalele yang aktivitas. Setelah habis tugas kita sudah kembali kepada Allah. Nya habis tugas ya, Pak. Maka manusia itu sebagai khalifah. Makna khalifah apa? Khalfun itu ada yang di belakang kita setelah kita. Setelah kita hebat, saya hebat, di belakang kita ada yang lebih hebat lagi. Kita meninggal dunia, bangkit lagi yang lain. Kita sudah tua, ada yang muda lagi, Pak. Mereka sudah meninggal, bangkit lagi yang lain. Inilah namanya khalifah, khalfun namanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya dalam kehidupan manusia itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wal 'asr innal insana lafi khusr. Ada sebuah tafsir surah Al-Asr, tebalnya segini. Padahal ayatnya pendek sekali, cuma tebalnya hampir ratusan halaman. Itu cerita tentang wal 'asr. Di situ diceritakan bagaimana kehidupan manusia itu yang tidak tahu visi misi. Karena ada 2 manusia, ada yang tahu visi misinya untuk apa dia hidup di dunia. Yang kedua dia tidak tahu untuk apa dia hidup di dunia. Sehingga dia keluar rumah, pergi kerja, pergi lagi, pulang lagi, kerja lagi, pergi lagi, pulang lagi, terus seperti itu aktivitasnya. Dia tidak tahu untuk apa hidup itu. Dia pikir hidup itu mengumpulkan harta, terus kumpulkan harta, kemudian pulang lagi. Besok aktivitas dia terulang seperti aktivitas yang sama. Kalau dia seorang pedagang, dia akan keluar pergi berdagang, kemudian sorenya balik lagi di rumah yang sama, di tempat yang sama, di jalan yang sama, dengan mobil yang sama, kendaraan yang sama. Besok begitu lagi dia, balik lagi. Kita Jumat yang lalu kan di masjid yang sama, di sini juga. Kita ketemu di masjid ini. Kemudian sebentar lagi kita akan pulang. Nanti salat Jumat. Kemudian setelah itu kita pulang lagi ke rumah yang sama. Kita tidur di tempat yang sama, di kasur yang sama, ketemu dengan anak yang sama, semua yang sama, perabotan rumah yang sama. Besok begitu lagi. Aktivitas ini akan berhenti ketika kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yang tidak tahu visi misi untuk apa hidup, rugi dia hidup di dunia. Ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala 60 tahun, 70 tahun untuk mencari jati dirinya tapi tidak ketemu juga.
Kenapa? Yang dicari bukan jati dirinya yang dicari, Pak. Yang dicari apa? Mata dan ghurur, itu yang dicari, Pak. Padahal Allah menyuruh kita, salatlah kamu supaya kamu tahu siapa kamu, beribadahlah kamu supaya kamu mengenal saya, bayar zakatlah kamu supaya kamu mengenal siapa dirimu sendiri, siapa diri kamu itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu ini tidak kita gunakan sebaik mungkin. Makanya Allah katakan wal asr, manusia itu memang rugi. Innal insana lafi khusr. Demi masa waktu, demi umur yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, innama anta mundziru may yakhshaha. Ini innama ini, kalau di dalam kajian tafsir Al-Kasyaf, di dalam kajian tafsir Ibnu Ashur, di dalam kajian ilmu balaghah, karena ilmu balaghah itu adalah salah satu disiplin ilmu yang dikaji oleh Imam Zamakhsyari. Balaghah itu artinya keindahan Al-Qur'an. Maka innama itu maknanya lil hasr. Innama itu sama seperti illa. La ilaha illallah. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Maknanya apa? Maknanya illa itu adalah istisna munfasil namanya. Makna istisna munfasil, kalimat sebelum illa itu tidak berlaku semuanya. Yang berlaku setelah illa. Apa maknanya? Kalau ada orang yang ingin memudaratkan kita, tidak bisa memudaratkan kecuali dengan izin Allah. Kalau ada yang memberikan rezeki kepada kita, tidak bisa diberikan rezeki kecuali dengan izin Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala ada orang yang ingin memudaratkan kita, tidak bisa memudaratkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini makna illa. Kalau kita lihat innama, jadi ada berapa macam? Ada illa, ada innama. Maka kalau kita membaca Al-Qur'an, itu melihat innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kehidupan dunia itu tidak lebih dari 5 hal, kata Allah. Ya, ini menggunakan innama. Illa begitu juga, ya. Illa begitu juga. Makna illa apa? Hanya Allah lah yang kita sembah, tidak ada lain. Hanya Allah lah yang tempat kita minta pertolongan. Hanya Allah lah yang memberikan mudarat kepada kita. Ini maknanya hanya apa? Kehidupan dunia itu tidak lebih dari 5 hal, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lebih dari 5 hal. Maka yang kita rasakan selama ini itu 5 hal saja, Pak. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Nanti kita bisa rasa-rasa sendiri, Pak. Bodoh yang 5 buahnya. La'ibun ini main-main mendang, Pak. Ya kedih kim kedih wa rumah lo. Tengok bina lo bedah lo kim kedih jak kedih wa rumah lo, Pak. Tak ada lebih daripada itu, Pak. Tak ada lebih. Itu 5 itu bisa kita tinggalkan 5 itu dalam hitungan detik. Ketika dalam detik ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mandung gadah mendung 5 ya, Pak. Gadah mendung. Ya, Pak. Jadi tak ada lagi apa-apa. La'ibun pun tak ada lagi ketika kita meninggal dunia. Hanale jak kedih duk kedih kupi bergahabar enggak ada lagi, Pak. Kalau meninggal dunia tak ada lagi. Kenapa ya bergah ni, Pak? Sehebat apapun kita, ketika meninggal dunia la'ibun pun tak ada lagi. Lahwun juga tak ada lagi. Lahwun itu apa? Lahwun ni iperdaya ni, Pak. Ngejabatan iperdaya ngejabatan. Sibuk tapi ngejabatan ni, Pak. Apa yang meninggal dunia ke jabatan kai cok leko. Hanam demi tepu lah, Pak. Ya, Pak. Tidak lebih dari itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya lahwun. Kita punya benda kesayangan kita, Pak. Cuma lihat-lihat saja. Ada ikan kesayangan, ada ayam kesayangan, kita beli ratusan juta ayam itu, Pak. Setiap hari lihat saja. Nah, ticim kesayangan ni, aja umpun, ditiurah aja umpun, Pak. Cuma lihat-lihat saja. Diperdayakan. Azan-azan aja, Pak. Alah untuk tiada, hanya ada permen, Pak. Ketika meninggal dunia dalam hitungan detik, Pak. Lahwun ini juga meninggalkan kita. Ya, jadi artinya manfaat hana, faedah hana, sama sekali tidak ada apa-apa. Ya. Tapi kalau kita beribadah ada manfaat untuk diri kita sendiri. 2. Wazinatun. Zinatun itu apa? Menghias-hias diri, Pak. Belum baca lagak, belum nyo lagak, pedih lebat gopnya, Pak. Apa pedih bagop tu? Kemudian rumah cat le rumahnya karena Idul Adha cat le rumah. Habis yang cat rumah karena tibulun tang hana cocok, rubah lom cat lah, Pak. Kan tibulun hana cocok lah, rubah lom cat lah. Makanya ya tapi, Pak. Artinya apa? Zinatun, Pak. Perhiasan diri, Pak. Pakai bela lah, pakainya, pakai je. Untuk apa? Zinatun. Kasih nampak sama orang lain. Ya, namanya. Tidak ada lebih daripada itu. Wa tafakhurum bainakum. Tafakhur itu maknanya apa? Mengagung-agungkan diri, Pak. Ya, lun hebat, lun banyak pangkat, lun apa.
Oh hebat lelah belum je pimpinan ni deh. Oh hebat lelah. Agak mendang Pak. Cuma itu saja. Habis dia ngomong dia meninggal dunia, hanale kata-kata dia tidak ada lagi Pak. Cuma itu saja. Orang kafir Quraisy itu kebiasaan mereka hatta zurtumul makabir. Ini walaupun nanti ada beberapa tafsiran-tafsiran yang berbeda. Apa makna hatta zurtumul makabir? Sampai mereka datang ke kuburan mengatakan apa? Coba lihat ini. Ini kakek saya, hebat sekali kakek saya. Coba lihat ini orang tua saya ini. Dulu masa-masa dia jaya ini. Kepu cuma omongan saja Pak. Itulah dunia Pak. Itulah dunia. Ijau litiratu wa yi ci lon lah. Ci lon panglima ino jemun panglima perang Pak. Wah yi ci lon lah. Cuma omongan saja. Maka biar tak kaya dia nyai kini kau ibu kek dan nyai ibu kueh ni. Hana buku Pak. Cuma omongan saja itu. Dia tidak bisa menyakiti kita, tidak bisa apa-apa kecuali dengan izin Allah Subhanahu. Bahi pegah apa juga dia. Bahi pekek ro katanya Pak. Ibu kadron hana tepu-tepu rombah gini Pak. Biarin saja Pak. Itu apa namanya? Tafakhurum bainakum, itu biasa kata Allah. Biarin saja dia demikian. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Dunia itu tidak lebih dari apa? Mengagung-agungkan harta Pak. Saya lebih banyak harta saya, lebih banyak anak saya. Lain tidak ada Pak. Kita diam saja, biasa-biasa saja ya Pak. Karena lima-lima yang diagungkan ini, dunia itulah dunia. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ini namanya hasar namanya. Demikian pula di sini Pak. Innama anta mundziru may yakhshaha. Ini innama ini lil hasar. Artinya apa? Allah ingin mengatakan wahai Muhammad, tugasmu itu cuma dakwah saja. Kamu dakwah saja. Kalau ada orang protes kamu itu urusan saya itu, kamu tenang saja kamu. Ya nih Pak. Gede bina jadi dakwah mendang Pak, kayu mendang kok. Hai buku kak urusannya. Ya, jadi kita sebagai tanggung jawab saja, hai, hanji bina, tapi gek-gek dah apa-apanya, Pak. Ya, kita cuma dakwah saja. Nak mau ya sudah. Kita ceritakan salat itu wajib, jangan tinggalkan salat. Ini wajib, nyo wajib. Dia dah pegang mendang, Pak. Jadi beda pegang kegok mengkongkon, Pak. Cuma dakwah saja. Kita dakwah saja, tidak menghakimi orang lain. Kita tidak menghakimi orang lain. Karena Allah tidak menyuruh kita untuk menghakimi orang lain. Jadi kita dakwah saja, kasih tahu saja. Untuk yang benar begini, ini begini, dalilnya begini, hadisnya. Hai dengar kaku. Salat yang benar begini, ini begini. Hai dengar kaku. Tak ada masalah. Kita sudah kita sampaikan Pak. Ya. Yakhshaha. Yakhsha itu berbeda dengan yakhaf. Yakhsha itu pada level tertinggi. Artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bawahnya itu yakhaf. Yakhaf itu juga takut, tapi takutnya tidak seperti takutnya yakhsha. Inilah membuktikan kalau iblis laknatullah itu dia tidak yakhsha kepada Allah, tapi yakhaf kepada Allah. Ya, yakhaf. Makanya dalam Al-Quran itu ada dua tempat ketika iblis itu dia ngomong kepada Allah, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Takutnya iblis itu tidak pada level yang pertama, tidak pada level yakhsha, tapi dia level yang kedua. Mana buktinya? Iblis ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, sujud itu artinya memberikan penghormatan, bukan sujud meletakkan kepala di tanah, tidak. Iblis tidak mau, Pak. Ya, iblis tidak mau. Artinya apa? Ketakutannya iblis kepada Allah itu pada level kedua. Takutnya apa dia? Takutnya dia dibakar di neraka, itu takutnya dia, Pak. Ya. Maka iblis mengatakan inni akhafullah. Saya takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia ingin menggoda seseorang, dia minta izin juga kepada Allah. Kenapa? Karena dia takut sekali kepada Allah. Tidak sembarangan Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang lain untuk mendalimi orang lain kecuali dengan izin Allah. Jadi makanya iblis itu takut sekali kepada Allah kalau tidak diizinkan. Takut sekali kalau dia nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat lagi oleh Allah dan serta dimasukkan ke dalam neraka. Dia takut sekali. Maka kata-kata ini diungkapkan oleh iblis ketika berada di dunia, inni akhafullah. Yang pertama, yang kedua, ketika dia berada di dalam neraka dia juga mengatakan inni akhafullah. Jadi kita jangan salah paham dengan perkataan iblis ini, Pak. Bukan berarti iblis takut kenapa dia dimasukkan ke neraka. Ya, takutnya iblis pada level kedua. Ini sama seperti kita takutnya kepada Allah dalam satu waktu saja, tapi waktu yang lain tak takut. Ketika korupsi, naya ke Allah, korupsi. Waktu itu yang khusyuk, ya Allah khusyuk. Tapi waktu korupsi, nanti nggak lihat Allah. Waktu buat maksiat, nanti nggak ke Allah. Ya, nih. Jadi artinya level kita itu bukan level al-khawf, bukan level al-khasyah, tapi level al-khawf. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, habis juga. Jadi artinya pertemuan ini adalah pertemuan terakhir kita surah An-Nazi'at. Ka'annahum yauma yarawnaha. Ya, ini yauma yarawnaha ini begini. Kalau kita lihat di dalam tafsir Al-Wasit,
ini ada dua pemahaman. Apa maksud ini? Ka'annahum yauma yarawnaha. Seakan-akan mereka melihatnya. Nya itu apa? Nya itu kehidupan dunia, satu, ini dalam tafsir Al-Wasit. Yang kedua, kehidupan dia di alam barzakh, ya. Artinya apa? Kehidupan di dunia itu singkat sekali. Di alam barzakh juga singkat juga. Tetapi kalau dua-dua kita lihat, ini lebih singkat kehidupan di dunia dibandingkan dengan alam barzakh. Lam yalbathu, labitha itu tidak lebih waktu di dunia itu, tidak lebih waktu di akhirat itu, di dalam kubur itu, asyiyatan illa asyiyatan aw duhaha. Seperti waktu sore, habis asar kita jalan-jalan ke maghrib, tidak lama. Inilah yang diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Nabi Adam berada di dalam sorga itu, sorga tajribah, tidak lebih daripada 1 jam, kata beliau, illa sa'ah. Dalam tafsir lain, Nabi Adam itu berada di dalam sorga tidak lebih bainal asar wal maghrib, di antara asar dan maghrib, ya. Tetapi kata Imam Ibnu Katsir begini, perlu kalian ketahui, kata Imam Ibnu Katsir, waktu 1 jam Nabi Adam alaihissalam di dalam sorga itu sama seperti perhitungan 1000 tahun, ya. Jadi 1 hari 1000 tahun. Berarti kalau 1 jam bahagian daripada 24 jam yang perkiraannya 1000 tahun. Kira-kira Nabi Adam itu ada 60 tahun lah berada di dalam surga tajribah. Kalau dalam perhitungan manusia, artinya kan tidak begitu lama. Maka kalau ada manusia mengatakan saya sudah 60 tahun, pajuh jeka bahagia lu, tidak lebih pada seperti Nabi Adam berada dalam surga tajribah kemudian dikeluarkan lagi dari surga itu. Sebentar saja, cuma 1 jam saja. Illa sa'ah, kata Imam Ibnu Katsir. Illa ma baina al-asr wal maghrib. Kecuali seperti waktu asar dan maghrib. Kapan kita ketahui ini? Ketika sakaratul maut kita ketahui, Pak. Rupanya tiat lego. Rupanya sebentar kehidupan ini. Itu baru kita tahu. Sekarang tak tahu kenapa? Karena sedang diperdaya, Pak. Kalale, Pak. Laleji kim keno kim ke dia. Mana dah teh, Pak. Umur bertambah terus. Setahun, 2 tahun terus bertambah. Ya. Nanti kita baru tahu, Pak. Rupanya tiat lego. Ya. Inilah yang digambarkan oleh Imam Ibnu Abbas. Ketika seorang itu dibangkitkan di padang mahsyar, apa kata Ibnu Abbas? Seseorang itu akan melihat orang yang dia kenal di dunia dulu, termasuk ayahnya sendiri, termasuk ibunya sendiri, termasuk anak-anaknya, familinya, saudara-saudaranya. Maka Ibnu Abbas mengatakan mereka melihat orang itu, tetapi cuma sebentar saja. Wala yatakallamun. Mereka tidak ngomong, Pak. Dia lihat umanu lu nego, ayah lu nego, mama lu nego di padang mahsyar, Pak. Semua bisa dia lihat. Kemudian kata Ibnu Abbas, setelah dia melihat itu, dia tidak akan pernah ketemu lagi dengan ibunya, tidak akan pernah ketemu lagi dengan anaknya, tidak akan pernah ketemu lagi dengan saudaranya, kecuali kapan? Kalau dia masuk dalam surga, maka ketemunya di dalam surga. Kalau dia masuk dalam neraka, maka ketemunya di dalam neraka nanti. Ya. Inilah maknanya lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Kehidupan dunia itu seperti 1 jam waktu siang itu. Maka seorang itu dia ketika meninggal dunia dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, kok cuma saya baru sebentar hidup di dunia ini, saya sebentar saja. Ini seperti anak-anak kita, Pak. Kita bawa anak ke pantai, Pak. Dia mandi-mandi di pantai. Kita tunggu di mobil, Pak. Kita tunggu di mobil dari jam 8 sudah sampai jam 4 sore, Pak. Oh, cukup tre mana lagu ada perai, Pak. Setiap jam dia kembali ke tempat, ke mobil, dia makan nasi, Pak. Dia balik lagi. Setiap 1 jam balik lagi, dia ambil makanan, balik lagi, Pak. Kemudian 1 jam kemudian dia balik lagi ambil mainan-mainan, dia pergi lagi ke laut. Ketika kita lihat sudah jam 4 sore, maka popot lagi hana kemahnya, dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 8 jam sudah dia di laut. Akhirnya kita panggil anak kita, hai nak, kaji dengar haju. Apa kata anak itu? Hai ban mendong, kata anak itu. Hai ban mendong. Menurut dia apaan mendong? Katanya kalau lebih 8 jam mana, tadu lah mendong, Pak. Dia kapung 8 jam, Pak. Anak itu kenapa dia mengatakan baru saja? Kenapa? Kan baru saja mandi di laut, Pak. Karena apa? Dia sudah diperdaya dengan laut tadi, Pak. Hanai tehedro le, Pak. Pajan di tehedro. Kapan dia tahu? Ketika sudahnya kempepep ni, Pak. Banda mano kai tahu. Padahal kan banda mano dari jam 8 dia mandi tadi, Pak. Setelah dia ganti baju, dia masuk ke dalam mobil, dia duduk di mobilnya, dia lihat jam. Maka poput lagi kata dia, Pak. Baru dia teringat kalau dia itu sudah lama sekali dia di dalam laut. Dari jam 8 sampai jam 4. Kenapa dia tidak tahu? Karena sudah lalai dengan air laut tadi, lalai dengan makanan tadi. Makanya kehidupan dunia itu, kalau dalam istilah penafsir lain al-qalil, At-taqlil, sedikit sekali, Nikmat dunia itu sedikit sekali,
Yang kita katakan lun kabeh lun jak kena pengalaman lun hebat lun itu sedikit sekali itu, Pak. Artinya apa? Kita setelah itu akan mati dan meninggal dunia. Kita meninggal dunia dan kita masuk ke alam lain. Alam barzakh itu juga sedikit. Ini kata Imam Syekh Tantawi dalam tafsir beliau Al-Wasit. Lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Kalau di ayat ini disebutkan lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Seperti waktu duha. Duha kan pandeng wate, Pak. Ya, waktu duha. Yang duha yang dimaksud di sini awalun naharin. Pertama sekali pagi-pagi, Pak. Ini yang dimaksud waktu duha di sini ya, waktu duha di sini. Artinya pagi-pagi itu cuma sebentar saja. Setelah itu sudah masuk siang. Atau asyiyah. Asyiyah itu waktu sore, Pak. Sore itu sebentar saja, Pak. Asyiyah itu di antara asar dan maghrib. Begitulah kehidupan kita di dunia ini, Pak. Tian undang, Pak. Golam na bukannya sangkan na cuco, Pak. Ya, awak na cuco, nyo kan na cuco. Cuco pikaraya, ya, Pak. Katanya tak kalah cucu hana tak kalah ro dia, Mak. Yang tak kalah cucu kala cucu lu ni. Tak kalah ro dia. Lu kat Tuhan. Nya ni Mak tak kalah ro dia. Lu kat Tuhan. Nyo meninggal jino ki banjara. Bek tak kalah kau milih Mak ro le kalian Mak. Nya. Nyo kat Tuhan, nyo kat sekian tahun nyo ibadah ki banjaranya. Nya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tetapi ada juga yang mengatakan ini bukan cerita di dunia, Pak, tapi cerita di dalam kubur. Kita di dalam kubur itu tidak lebih seperti asyiyatan au duhaha, seperti orang sedang berada di waktu duha atau berada di waktu siang. Makanya ketika mereka dibangkitkan di padang mahsyar, apa kata mereka? Man ba'atsana min marqadina hadza. Siapa bangkitkan kita? Baru saja kita tidur. Ya, Pak. Baru saja tidur, padahal kalau kita cek, mana ada baru tidur, Pak? Nabi Adam sampai sekarang belum dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Adam, keturunan Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh dan pengikut-pengikutnya dan pembangkang-pembangkangnya, mereka mengatakan, siapa yang bangkitkan kita? Kita kan baru saja tidur. Menyatakan apa baru tidur, Pak? Sudah lama sekali mereka. Orang yang meninggal sekarang begitu juga mengatakan, kita kan baru saja tidur. Inilah yang digambarkan oleh Imam di dalam Imam Malik di dalam kitab beliau Al-Muwatta. Orang mati itu kan naim, lagi urun dengen, ya, lagi urun dengen, Pak. Maka ketika dia bangun, sang ban dengen. Padahal tadi malam kita tidur, kan? Waktu bangun, sang ban dengen, Pak. Oh, ban mentang lun padahal dari bunuh dengen, ya, Pak. Ya. Demikian pula orang yang berada di dalam kuburnya. Maka Allah mengatakan mereka tidak lebih seperti illa asyiyatan au duhaha. Ini dalam kubur, Pak. Tapi kalau Imam Al-Wasit, Syekh Tantawi itu mengatakan di dunia atau alam kubur. Kehidupan di dunia itu tidak lebih seperti siang hari, ya, atau malam atau waktu duha. Maka beliau mengatakan juga atau di dalam kubur, ya. Maka di dalam kubur itu sebentar. Tetapi sebentarnya di dunia itu tidak sama seperti sebentarnya di dalam kubur. Jadi dalam kubur itu lebih panjang waktunya lagi, fasenya lebih panjang lagi dibandingkan dengan dunia. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, itu masanya lebih panjang lagi, 50 alfasanah, 50.000 tahun, lebih panjang lagi. Nanti kalau dimasukkan ke dalam surga lebih panjang lagi. Kalau istilah Imam Al-Ghazali, abadal abidin. Ini istilah beliau, Pak. Terus selama-lamanya, tak pernah lagi, Pak. Hana udib le, hana mati le, hana kelegan lagi, ya. Abadi selama-lamanya. Kalau dimasukkan pun ke dalam neraka, abadi selama-lamanya kecuali dapat izin Allah Subhanahu wa taala untuk bisa keluar dari neraka. Kalau tidak ada seperti itu terusnya. Jadi insyaallah kita cukupkan di sini. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan masuk ke surah An-Naba. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Iya. Ini korban tadi orang Indonesia bukan, ada yang mengatakan bahwa pahalanya boleh diniatkan kepada yang meninggal. Ya. Jadi kalau niat korban namanya orang yang meninggal, ya boleh orang hidup, anaknya. Ya. Terus dihadiahkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Ya. Seperti pahala Nabi pada umatnya. Iya, ya. Iya, ya. Memang orang meninggal itu tidak berkorban lagi, Pak. Seperti fasalli. Ini makanya ini waw ini adalah waw ma'iyah. Ada yang mengatakan waw ataf. Fasalli, orang meninggal tak disuruh syarat lagi. Ya, ini Pak. Fasalli
maka yang disuruh salat itu orang yang hidup. Wanhar orang hidup juga ya namanya. Tetapi ada pendapat yang kedua. Ini pendapat pertama, artinya yang disuruh salat itu, ibadah salat itu bagi orang hidup. Korban itu bagi orang hidup. Mana landasan hukumnya? Fasalli li rabbika wanhar. Yang disuruh salat itu adalah orang hidup. Begitu juga orang korban, orang hidup. Kemudian yang kedua, kita nanti bisa melihat di I'anah Talibin. Ada kitab I'anah Talibin. Jadi di situ pendapat yang kedua mengatakan boleh saja. Ya, boleh saja. Bolehnya bagaimana? Yang pertama, ketika orang tua mau meninggal dunia, dia berpesan kepada anaknya seperti tadi. Nah, nanti kalau terkedi mak meninggal, yah meninggal, nyawat kurban ke yah apa? Ke mak apa? Ya, mak. Dia berpesan itu, Pak. Ulama pertama mengatakan karena dia berpesan maka harus kita lakukan apa yang dia pesan tadi. Ya. Yang kedua, karena dia tidak berpesan maka tidak boleh melakukan kurban untuk dia. Kemudian yang ketiga, boleh saja kita berkorban untuk orang meninggal dunia. Di situ ada tanda kata kuncinya situ, Pak. Di situ disebutkan sedekah, ya, sedekah. Artinya kita bersedekah untuk dia. Ya Allah, ini begini, saya sedekah untuk beliau. Kalau istilah Imam Ghazali, fa in qubila, kalau diterima alhamdulillah. Kalau tidak diterima berarti kedanya pahala. Ya, itu saja. Jadi kita enggak usah pusing-pusing, Pak. Jadi kalau seandainya tidak ditolak oleh Allah, hanjile. Kalau seseorang meninggal dunia, maka yang semua pergi semua kecuali tiga. Sedekatin jariyah. Dulu ada sedekah jariyah enggak? Ya. Au ilmin yuntafa'u bih. Ada dulu mengajarkan orang lain enggak? Au waladin salihin yad'ulah. Ada anak saleh enggak? Ya. Maka sebagian mengatakan ini masuk ke dalam anak saleh. Ketika anak saleh berdoa kepada Allah, ketika anak saleh ini dia mengatakan, ya Allah, ini saya kirimkan kepada orang tua saya. Ya, ini. Jadi artinya banyak pendapat. Jadi kita begini saja, kemana lebih cenderung ya? Oh, saya lebih cenderung begini. Ya, buat begitu. Oh, saya lun hana mengahati lun ni. Baik pegot. Ya, nyonya ada kurban hana mengahati lun. Berarti baik ya. Jadi artinya kemana kita lebih cenderung? Karena pendapat ini ada beberapa pendapat. Ini begini ada juga, begini ada juga, begini ada juga. Jadi macam-macam. Demikian. Dan yang lain. Nyonya kita tutup saja. Ya, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi luluan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.